Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan tentu buat rekan-rekan sepelayanan, kami tetap ucapkan selamat melayani, selamat kubasma, dihamu syaluhna, ditupahi asih, dohot holong rohasian dewatama, hamu makubasi hurianai. Saudaraku, kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita awali dengan penyerahan diri. Mari saat teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa, pujian kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, sekarang bukalah pintu hatimu, menerima firman Tuhan, manang jamita minggu sadarion. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita harus pergi. Pergilah mewartakan kerjaan Tuhan. Jangan diam, apalagi setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Katakanlah, lahoma hamu. Sekali lagi, diserukan bagi kita, lahoma hamu. Semua. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal,
Itu yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan atau khotbah minggu hari ini. Manang Jamita Sadarion, minggu ke-20 setelah masa Trinitatis, tepatnya hari ini 13 Oktober 2024. Nats khotbah hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Habakuk 2 1 sampai 4. Demikian dituliskan di sana. Mari kita ikuti bersama-sama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri teguh di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat melayani, Tuhan memberkati. Saudara, sebuah tema yang ditampilkan hari ini sungguh menggugah hati dan memikat perasaan, yang mengundang bagaimana kita mau mengintrospeksi diri, mengevaluasi apa yang kita kerjakan selama ini di hadapan Sang Pencipta. Tema yang disuguhkan adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori manguludo pinaheni haporsiona. Apa yang mau dikatakan di sana? Saudaraku, lihatlah di dunia ini. Banyak manusia yang tercipta, yang terlahir dengan berbagai karakteristik atau kepribadian yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang sama. Sekalipun kembar, tapi tetap ada perbedaannya. Yang paling mengundang perhatian adalah ketika manusia tumbuh dewasa, maka semakin banyak keinginan dan kerinduannya. Cita-cita, visi dan misi pun berbeda-beda. Keinginan-keinginan pun terus menggelora supaya terpenuhi. Tapi apa jadinya jika keinginan kita tidak terpenuhi? Jika permintaan kita tidak disanggupi? Tentu akan terjadi sebuah pemberontakan. Bahkan saling menindas, saling menghakimi, dan orang-orang kuat semakin merajalela dan bertindak semena-mena kepada orang kecil, kaum miskin, lemah tak berdaya. Sungguh suatu situasi yang harus diperlihatkan, yang harus dipertimbangkan, agar kita semua turut serta mendoakan supaya dunia ini dan ciptaan Tuhan hidup damai, tentram, sejahtera, sukacita, dan berkecukupan. Tentunya ini tidak bisa lepas dari campur tangan Sang Ilahi atau Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah dirundung malang, yang tidak pernah mengalami sebuah kesedihan, yang tidak pernah mengalami duka lara atau luka hati yang dalam? Tentu kita pernah mengalami semuanya ini, saudaraku.
Pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan yang pertama sekali jika kita mengalami pergumulan hidup, tantangan maupun cobaan? Apakah kita akan diam seru bahasa? Atau saudara akan lari pergi jauh dan terus berlari tanpa mau kembali lagi? Atau saudara akan berteriak kuat, keras sebagai pertanda akan menyerahkan semua pergumulan, tidak mau tahu tentang pergumulan itu, dan ia akan menghindar dari pergumulan itu. Nyata-nyatanya tidak bisa terhindarkan pergumulan itu. Ataukah saudara mau berteriak histeris kuat-kuat di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Dengan cara-cara yang seperti tadi, itu cara yang salah, tidak tepat, merugikan diri sendiri. Mengapa? Sebab ketika kita bersuara keras, bersorak, atau berseru-seru kepada orang lain atau di hadapan orang lain, itu bukan sebuah jaminan menyelesaikan persoalan. Dan itu akan menambah pergumulan beban kita. Sebab orang-orang lain bukannya datang menopang menolong saudara, sebaliknya mengoceh, menghina, dan sangat jijik dengan saudara. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Dengarlah khotbah hari ini. Seorang hamba Tuhan yang setia kepadanya. Di dalam perjanjian lama, ia masuk dalam daftar nabi yang paling suka akan perintah Tuhan, suka dalam pelayanan, suka dia apa saja yang dibebankan baginya. Tersebutlah nama itu Habakuk. Habakuk masuk pelayan Tuhan, pemimpin umat, terlebih di tengah-tengah kerajaan Juda atau Israel Selatan. Pada waktu itu, raja yang memerintah adalah Raja Joyakim. Tapi ketika raja itu memerintah, terjadi ketimpangan di pemerintahan tersebut, bahkan di kerajaan Juda. Mengapa? Karena di sana begitu banyak orang yang ditemukan sok hebat, sok pintar, sok penguasa, bahkan membanggakan diri. Yang paling tragisnya lagi, di sana kita menjumpai para penyembah Dewa Baal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bangsa Juda telah terpengaruh dalamnya. Bangsa itu mengalami desakan hidup. Dan pada masa pemerintahan Raja Yoakim tersebut, banyak yang tertindas. Umat Tuhan benar-benar sedih. Mereka didera berbagai pergumulan. Mereka mengeluh, merintih, bahkan tak jarang meneteskan air mata, sembari menyerukan, kepada siapakah kami meminta pertolongan? Habakuk pun hadir, membawakan suara hati bangsa Tuhan. Ia berdiri dan menyerahkan semua pada Tuhan, termasuk pergumulannya. Tuhan mendengarkan Habakuk. Saat Habakuk menunggu dan menunggu sampai kapan Tuhan membaca, sampai kapan Tuhan membalas, menjawab dua-duanya. Sepertinya Tuhan cuek, tidak mau tahu dengan diriku. Kenapa Tuhan tidak mau membalas setiap keluhanku atau menjawabnya? Demikian pikiran dari Habakuk setiap hari. Namun Tuhan tahu keteguhan daripada Habakuk. Tuhan tahu apa yang dia rindukan oleh hambanya. Tuhan memberikan dia hikmat, kebijaksanaan serta ketabahan menjalani kehidupannya. Tuhan beri semangat yang baru dan kekuatan yang baru bagi dia agar tetap kuat dan tabah memimpin umatnya. Sampai apapun yang terjadi, bahwa hamba Tuhan itu kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih, dalam firman Tuhan kali ini dikatakan akhirnya Tuhan menjawab daripada Habakuk. Bahkan dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu, ukirkanlah itu pada loh-loh.
Maksudnya agar setiap orang suatu saat akan melihat apa yang dituliskan, dilihat, disaksikan oleh Habakuk, bahwa Tuhan tepat waktunya datang menolong, menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya apabila kita berseru kepada Dia. Ini sebuah penglihatan yang nyata dari Habakuk bahwa Tuhan selalu hadir bagi dirinya. Saudaraku, Tuhan merindukan hal-hal yang demikian. Kerendahan hati, sukacita, bahkan kesungguhan melayani. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya penampilan saja, namun harus dibuktikan dengan sebuah realita kehidupan bahwa kita adalah orang-orang yang takut, orang-orang setia kepada Tuhan, orang-orang yang merindukan kasih sayangnya, dan tentu yang bersedia memuji memuliakan Tuhan setiap saat. Waktunya kita pergi, waktunya kita akan membacakan, memperdengarkan, menyerukan, mempersaksikan kuasa Tuhan, kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus kepada orang lain, sehingga semakin banyak percaya pada Tuhan. Saat ini kita diingatkan kembali, setiap orang benar hidup oleh percayanya, mangulu akan percaya di bagasa Tuhan. Sekarang kita semua akan siap pergi mewartakan kuasa kebenaran Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai akhir ajal kita. Pantang berserah atau pantang menyerah dan pantang untuk mundur dari setiap tugas tanggung jawab. Kita harus pergi untuk mewartakan kerajaan Tuhan ke seluruh dunia ini. Lahomam. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini sungguh-sungguh menggugah kami, menguatkan kami, agar selalu kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati seluruh umat yang sudah mendengarkan sabda hari ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.